Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari, saya ingin memberikan kekabaran firman Tuhan. Mari kita siapkan waktu kita sebentar saja, beberapa menit ke depan untuk mendengarkan wejangan hikmat daripada Tuhan, untuk mendengarkan nasihat, tuntunan daripadanya, untuk membekali perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya ambil dalam kitab Lukas pasal 19 dengan judul Berani Melangkah. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sakeus memiliki arti nama yang indah. Berasal dari nama Ibrani Sakai. Di dalam Esra 2 ayat 9 dan Nehemia 7 ayat 14. Di situ berasal dari Bani Sakai. Ini adalah singkatan dari nama Sakaria yang memiliki arti saleh atau tidak berdosa. Namanya saleh, tetapi hidupnya tidaklah sebaik namanya. Dia bukan hanya sekedar pemungut cukai, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Bagi orang Yahudi adalah pekerjaan orang berdosa di dalam ayatnya yang ketujuh. Bukan saja mereka bekerja untuk bangsa Romawi yang sangat dibenci oleh mereka, atau mereka anggap sebagai pengkhianat mereka ini. Mereka juga para pemungut cukai memeras. Mereka bisa saja menetapkan nilai pajak yang tinggi semau mereka untuk memeras uang yang dikumpulkan dengan susah payah oleh rakyat. Dengan alasan ini, orang-orang seperti pemungut cukai, seperti Sakeus, tidak diperkenankan memasuki rumah ibadat. Jadi, kalau pemungut cukai sebagai orang berdosa dianggap najis, maka Sakeus adalah kepalanya. Sehingga, kalau ada seseorang yang paling dibenci di kota itu, dialah orangnya. Tinggal di sebuah kota yang menyenangkan bagi seorang pemungut cukai untuk menjadi kaya. Berlokasi di lembah Yordan, Yeriko adalah persimpangan perdagangan dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dan ini adalah kota pusat lalu lintas. Bahkan lebih lagi, kota ini dipenuhi dengan pohon-pohon palma dan pohon-pohon balsem yang membuat wangi wilayah itu sampai bermil-mil sekitarnya. Seorang sejarawan yang bernama Yosefus mengatakan bahwa kota Yeriko adalah kota yang paling gemuk di Palestina. Sebuah tempat basah bagi pemungut cukai. Tinggal di tempat ini, Sakeus telah naik sampai ke puncak profesinya. Seorang kepala pemungut cukai, membawahi banyak pemungut cukai lainnya, dan mengambil keuntungan beberapa persen dari penghasilan bawahannya itu. Sakeus bisa saja seorang yang kaya raya, memiliki pekerjaan yang bergengsi dalam mengejar harta, memiliki istri dan anak, tetapi dia merasa cemas. Ada yang kosong dalam hidupnya. Hatinya merasa kesepian. Dia menyadari ada yang salah dalam hidupnya. Hal inilah yang membuat dia merindukan sesuatu yang lain, yang lebih berharga daripada harta kekayaan, yang dia sadar akan memenuhi kebutuhan hatinya, dan itu adalah juru selamat pribadinya. Pengalaman Sakeus ini mengingatkan kita pada raja yang bijaksana di dalam Amsal pasal 11 ayat 28. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang-orang yang mencari maut. Amsal 21 ayat yang ke-6. Syukur kepada Tuhan, Sakeus merasakan hal ini. Dia sadar akan kesalahannya. Dia merasakan kesia-siaan itu. Dia sadar akan kekosongan dalam hatinya. Dan dia bertekad untuk melangkah, berani melangkah mencari Tuhan dengan risiko yang sangat besar. Inilah langkah awal yang menuntun dia kepada pertobatan. Saya memiliki pelajaran berharga yang awal dari pengalaman Sakeus ini. Yang pertama,
harta kekayaan, jabatan yang menguntungkan tidaklah menjamin kebahagiaan hidup. Apalagi hal tersebut didapatkan dengan cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, seringkali kesepian dan kekosongan hidup adalah cara yang Tuhan gunakan untuk memanggil kita kepada pertobatan. Pelajaran yang selanjutnya adalah langkah terbaik untuk mengisi kesepian itu, kekosongan dalam hidup kita adalah dengan berani melangkah mencari kepada Yesus. Jika itu kebutuhan kerinduan Anda, jangan menunda untuk melangkah. Selama Anda merasakan kebutuhan itu, Anda belum terlambat. Berapa besar pun kejahatan Anda, kalau Anda datang kepada Yesus, Dia sanggup mengampunimu. Apakah Anda merasa ada yang kosong dalam hidupmu? Ataukah Anda merasa ada yang salah? Anda merasa cemas untuk semua yang Anda lakukan selama ini? Mungkin itu adalah panggilan Tuhan bagi Anda untuk mencari Dia. Dia menawarkan sesuatu yang baru. Dia menawarkan sesuatu yang lebih daripada yang engkau sudah punya saat ini. Lebih daripada jabatanmu, lebih daripada hasil pekerjaanmu, lebih daripada harta kekayaanmu. Beranikah Anda melangkah untuk bertemu Dia? Kalau itu kerinduan hatimu, Dia sementara mengunjungi Anda.